Lubang hitam vs lubang cacing, apa perbedaannya? Perbedaan utama antara lubang hitam dan lubang cacing adalah di mana mereka berakhir secara fisik. Lubang hitam datang ke titik kepadatan ekstrim yang disebut singularitas dari mana tidak ada yang bisa lolos bahkan panjang gelombang cahaya. Lubang cacing memiliki dua ujung terbuka yang secara hipotetis menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Jika keduanya bertabrakan, lubang hitam akan berosilasi di antara bukaan lubang cacing, akhirnya terjebak di tengah. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lubang hitam versus lubang cacing, perbedaan antara dua benda langit, dan memberikan detail teoretis mengenai interaksi potensial mereka. Bersiaplah untuk tersedot saat kami menangani fenomena luar angkasa yang paling sulit dipahami dan menarik. Apa itu lubang hitam? Sebuah lubang hitam tercipta ketika sebuah bintang besar runtuh ke dalam dirinya sendiri selama ledakan supernova. Kepadatan bintang menciptakan kantong gravitasi besar dan menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalamnya. Tepi lubang hitam dikenal sebagai cakrawala peristiwa dan begitu sesuatu melintasi titik ini, tidak ada jalan keluar. Tarikan gravitasi lubang hitam begitu besar sehingga bahkan cahaya pun tersedot ke dalamnya. Semua objek yang ditarik masuk mengalami gaya gravitasi yang menghancurkan yang tak terbayangkan saat mereka ditarik menuju titik akhir superpadat dari lubang hitam yang dikenal sebagai singularitas. Apa saja berbagai jenis lubang hitam? Ada 3 jenis lubang hitam supermasif, lubang hitam massa menengah, dan lubang hitam massa bintang. Lubang hitam massa bintang terbentuk seperti yang dijelaskan di atas oleh kematian bintang besar yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Lubang hitam bermassa menengah sedikit lebih besar dari lubang hitam bermassa bintang dan dapat membentuk bintang yang memperoleh dalam jangkauannya meskipun tidak banyak yang telah ditemukan sehingga masih sedikit yang diketahui tentang mereka. Sebuah lubang hitam supermasif dapat ditemukan di pusat galaksi dan memakan bintang dan lubang hitam yang lebih kecil untuk mendapatkan ukurannya yang masif, jutaan kali lebih besar dari matahari kita. Apa itu lubang cacing? Lubang cacing adalah benda langit teoretis yang melaluinya dua titik terpisah dalam ruang dan waktu terhubung. Menurut teori relativitas Einstein, lubang cacing mungkin ada meskipun tidak ada yang benar-benar dikonfirmasi ada di alam semesta kita. Ada beberapa teori tentang bagaimana lubang cacing dapat terbentuk. Beberapa percaya bahwa lubang cacing lahir dari belitan dua lubang hitam. Secara hipotetis jika singularitas dua lubang hitam bergabung untuk membentuk terowongan, maka dimungkinkan untuk membuat lubang cacing dengan cakrawala peristiwa terpisah yang ada di titik waktu dan ruang yang berbeda. Yang lain berspekulasi bahwa tabrakan lubang hitam, di mana tidak ada yang bisa melarikan diri, dan lubang putih, di mana tidak ada yang bisa masuk, mungkin bisa membuat lubang cacing. Apakah lubang cacing ada di luar ranah teoretis masih harus dilihat. Apakah berbagai jenis lubang cacing? Ada 2 jenis lubang cacing yang diperkirakan ada, Lorentzian dan Euclidean. Lubang cacing Lorentzian adalah portal klasik antara dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Lubang cacing Euclidean sedikit lebih rumit, mematuhi hukum mekanika kuantum dan berurusan dengan fisika partikel lebih dari dimensi ruang-waktu. Apa perbedaan antara lubang hitam dan lubang cacing? Perbedaan paling signifikan antara lubang hitam dan lubang cacing adalah tujuan akhir dari objek yang digambar di dalamnya. Mereka juga berbeda dalam kemampuan gravitasi dan potensi emisi radiasi. Di dalam lubang hitam, semua objek berakhir pada satu titik yang dikenal sebagai singularitas, di mana mereka secara hipotetis tidak akan pernah bisa dilepaskan. Di sisi lain, sebuah objek yang memasuki lubang cacing bergerak seolah-olah melalui terowongan dan dilepaskan melalui ujung yang lain di titik waktu dan ruang yang berbeda. Dalam hal tarikan gravitasi, tidak ada yang bisa lolos dari lubang hitam begitu ia melintasi cakrawala peristiwa. Namun, menurut model teoritis lubang cacing, titik yang sebanding dengan cakrawala peristiwa lubang hitam harus lebih memaafkan mengingat objek akan keluar dan masuk ke lubang cacing pada saat itu. Ada teori baru yang mengusulkan cara potensial untuk menentukan perbedaan antara lubang hitam dan lubang cacing hanya dengan mengukur emisi radiasi gamma. Secara teori, sinar gamma harus dipancarkan dalam mode aliran jet tunggal dari lubang hitam, sedangkan radiasi gamma lubang cacing akan muncul sebagai bola raksasa. Apa yang akan terjadi jika mereka berinteraksi? Jika lubang hitam bertabrakan dengan lubang cacing yang lebih besar dari dirinya sendiri, lubang hitam akan terjebak dalam perjalanan bola balik antara dua bukaan lubang cacing sebelum terjebak di tengah terowongan. Jika lubang hitam besar bertabrakan dengan lubang cacing yang lebih kecil, lubang hitam akan memakan lubang cacing dan energi besar yang diperoleh kemungkinan besar akan menghasilkan lubang hitam yang lebih besar. Dikenal sebagai lubang hitam, energinya begitu kuat sehingga cahaya pun tidak dapat lepas dari genggaman mereka. Tapi apa yang terjadi ketika lubang hitam bertemu sesuatu yang lebih kuat, seperti lubang cacing?
Kita tahu lubang hitam akan menang dalam pertarungan melawan matahari kuning di tata surya kita dan bahkan seluruh Bima Sakti. Tapi lubang cacing, ini pilihan yang sulit. Lubang hitam berfungsi seperti wastafel dapur dengan saluran air kemana-mana, sementara lubang cacing adalah jembatan teoritis antara dua alam semesta atau dua tempat yang jauh di dalam alam semesta yang sama. Jika lubang cacing ada, dan dimungkinkan untuk melintasinya, Anda bisa menerbangkan pesawat ruang angkasa ke satu sisi dan akan muncul di sisi lain di mana Anda bisa berada di alam semesta yang sama sekali berbeda. Lalu bagaimana jika keduanya terjadi bentrokan? Tim peneliti dari Vanderbilt University di Tennessee dan Sam Houston State University di Texas telah melakukan penelitian tentang hal tersebut. Hasil temuannya dituangkan dalam makalah pracetak pada bagian astrofisika. Lubang hitam diibaratkan sebagai massa bintang yang kemudian menjadi wormhole yang stabil, tidak berputar, dapat dilalui, dan menemukan bentuk gelombang yang khas. Para peneliti ini memodelkan apa yang akan terjadi jika lubang hitam dan lubang cacing masuk ke dalamnya dan jawabannya adalah berikut ini. Ronde 1. Lubang hitam tidak hanya besar tetapi juga memiliki gaya gravitasi. Semakin jauh Anda dari pusat lubang ini, semakin sedikit tarikan yang didapat. Lubang cacing memiliki karakteristik yang sangat mirip sehingga masuk akal jika keduanya berada di lokasi umum yang sama, mereka akan sedikit menarik satu sama lain sebelum mereka mulai bergulat. Misalnya lubang hitam dan lubang cacing terlihat oleh seorang pengamat di Universitas 1 yang sama-sama saling menarik satu sama lain. Ronde 2. Sekarang kita melihat perbedaan antara lubang hitam dan lubang cacing. Lubang hitam mulai masuk ke tenggorokan lubang cacing. Pada saat itu lubang cacing melewati tenggorokan ke Universitas 2 dan gelombang gravitasi di Universitas 1 memudar dengan cepat ketika lubang hitam sekarang bergerak ke Universitas 2. Seorang pengamat di Universitas 3 melihat sinyal yang sangat kuat yang mengurangi amplitudo dan frekuensi, anti kicauan, sampai lubang hitam mencapai puncak dan kembali ke lubang putih atau ujung dari lubang cacing. Babak 3. Kemenangan terlihat karena lubang cacing tampaknya telah sepenuhnya menelan lubang hitam. Mungkin saja saat itu lubang hitam akan muncul di sisi lain lubang cacing, tetapi menurut para peneliti ada kemungkinan terjadi twist plot. Menurut para peneliti, pada saat lubang hitam itu melewati lubang cacing, ia akan diludahkan kembali ke alam semesta 1 atau Universitas 1. Frekuensi mencapai maksimum lagi di tenggorokan ketika lubang hitam melewati tenggorokan lubang cacing dari Universitas 2 ke 1, dan proses berulang. Jika model ini benar, tabrakan langsung antara lubang hitam dan lubang cacing dapat hilang, tetapi lubang hitam bisa bertahan. Pada akhirnya, lubang hitamlah yang menang. Hal ini tentu teori semata karena lubang cacing sendiri masih bersifat teoritis dan keberadaan lubang hitam masih perlu diteliti lebih jauh. Para ahli astrofisika sebagian besar tertarik untuk menemukan cara untuk mendeteksi lubang cacing untuk membuktikan keberadaan mereka. Jika kamu belajar hal baru hari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan suka di video ini lalu bagikan pada teman sobat semua dan ingat tetaplah belajar di Torinolobi.